Coba deh bayangin, perusahaan yang sehat itu kan kayak orang yang sehat juga ya, kuat, produktif, terus bertumbuh. Tapi, gimana kalau perusahaan itu tiba-tiba sakit? Saat cash flow-nya mulai seret dan tumpukan tagihan makin tinggi. Nah, inilah yang kita sebut kesulitan keuangan perusahaan. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas semuanya. Nah, ini pertanyaan paling dasarnya kan? Ini bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi ini soal hidup dan mati sebuah bisnis. Waktu uang tunai berhenti mengalir, perusahaan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang super sulit, yang bakal nentuin nasib mereka ke depannya. Oke, sama kayak dokter. Sebelum kita bisa obatin penyakitnya, kita harus tahu dulu dong diagnosisnya apa. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesulitan keuangan atau financial distress di dunia korporat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sederhananya sih gini, ini tuh momen kritis waktu kas perusahaan udah nggak cukup lagi buat bayar tagihan-tagihan rutinnya tepat waktu. Poin pentingnya adalah, situasi ini memaksa manajemen buat gerak cepat dan harus ambil tindakan sebelum masalahnya jadi makin parah. Buat mendeteksi masalah ini, ada dua cara pandang utama. Yang pertama, berbasis stok. Ini ngelihat neraca keuangan perusahaan. Anggap aja ini kayak total kekayaan bersih kamu. Aset kamu lebih besar nggak dari total utang? Terus yang kedua, berbasis aliran, yang fokusnya lebih ke kondisi uang kas sekarang. Duit yang masuk bulan ini cukup nggak buat bayar semua tagihan. Nah, dua-duanya ini adalah lampu merah yang nggak boleh diabaikan. Setelah diagnosisnya jelas, perusahaan nggak langsung nyerah gitu aja. Ada beberapa tindakan pertolongan pertama yang bisa mereka coba lakuin buat nyelamatin diri sendiri. Kira-kira apa aja ya pilihannya? Perusahaan bisa lakuin banyak manuver darurat loh. Dari sisi operasional, mereka bisa aja jual divisi yang nggak untung atau pangkas biaya habis-habisan. Dari sisi keuangan, mereka bisa cari dana segar dengan terbitin saham baru atau coba nego ulang sama para pemberi utang. Intinya, semua ini adalah upaya buat menghentikan pendarahan secepat mungkin. Semua pilihan tadi itu pada dasarnya bisa kita kelompokkan jadi dua strategi besar. Yang pertama, restrukturisasi aset. Ini fokusnya ke apa yang perusahaan punya. Misalnya, jual bagian yang nggak efisien biar lebih ramping. Terus yang kedua, restrukturisasi keuangan. Ini fokusnya ke gimana perusahaan didanai. Mengubah struktur utang dan modalnya biar lebih sehat. Tapi, kadang-kadang pertolongan pertama itu ya nggak cukup. Akhirnya, perusahaan sampai di persimpangan jalan paling kritis. Sebuah keputusan hidup atau mati. Apakah harus udahan aja atau coba mulai dari awal lagi? Perbedaannya di sini jelas banget. Likuidasi itu artinya game over. Pintu perusahaan ditutup selamanya, semua asetnya dijual, dan duitnya dibagi-bagi ke para penagih utang. Di sisi lain, reorganisasi itu kayak ada secercah harapan. Perusahaan tetap hidup, berjuang buat sehat lagi dengan model bisnis dan struktur keuangan yang baru. Nah, proses hukum yang ngatur dua pilihan ini namanya kepailitan, atau yang sering kita dengar, bankruptcy. Ini adalah sebuah payung hukum yang memastikan prosesnya adil. Baik itu dimulai oleh perusahaan itu sendiri secara sukarela, atau dipaksakan oleh para kreditur yang udah kehilangan kesabaran. Yuk kita intip sedikit lebih dalam gimana proses hukum ini bekerja. Kita akan lihat contohnya di bawah hukum Amerika Serikat yang sering jadi acuan dunia, yaitu Chapter 7 dan Chapter 11. Chapter 7 itu ibaratnya tiket sekali jalan menuju penutupan. Begitu sebuah perusahaan masuk ke jalur Chapter 7, itu artinya pengakuan resmi bahwa perusahaan ini udah nggak bisa diselamatkan lagi dan harus dilikuidasi. Titik. Waktu likuidasi terjadi, ada aturan main yang super ketat soal siapa yang dibayar duluan. Namanya aturan prioritas absolut. Bayangin aja ini kayak antrean. Biaya hukum dan administrasi ada di paling depan, terus gaji karyawan, pajak, baru para kreditur. Dan coba tebak siapa yang ada di urutan paling belakang? Yap, pemegang saham biasa. Seringnya sih buat mereka udah nggak ada sisa sama sekali. Di sisi lain ada Chapter 11. Nah, ini adalah jalur yang ngasih kesempatan kedua. Perusahaan dapat semacam perisai hukum dari para kreditur, sementara mereka sibuk nyusun rencana buat restrukturisasi utang, merampingkan operasi, dan berusaha jadi perusahaan yang untung lagi. Ini membawa kita ke satu pertanyaan yang menarik banget. Kalau ada pilihan negosiasi pribadi yang lebih murah dan cepat, kenapa ada perusahaan yang malah milih jalur pilot yang mahal dan jadi tontonan publik? Ini kan kayak teka-teki ya. Proses pilot itu mahal, makan waktu, dan bisa ngerusak reputasi. Jadi, pasti ada alasan yang kuat banget kenapa perusahaan lebih milih jalan ini daripada nego-nego privat. Apa aja ya alasannya? Coba bayangin perusahaan raksasa yang punya puluhan jenis utang berbeda dan ratusan kreditur. Mencoba bikin mereka semua sepakat dalam negosiasi pribadi itu nyaris mustahil. Nah, proses kepailitan ini membawa semua orang ke satu meja di bawah pengawasan pengadilan, jadi lebih teratur.
Ini masalah klasik banget. Dalam negosiasi privat, bisa aja ada satu atau dua kreditur yang sengaja nolak kesepakatan berharap dapat perlakuan lebih baik. Ini disebut masalah holdout. Proses pilot formal bisa ngatasin ini. Kalau mayoritas kreditur udah setuju sama satu rencana, rencana itu bisa dipaksakan ke semua pihak. Mungkin ini alasan terkuatnya, akses ke duit baru. Di bawah perlindungan kepailitan, perusahaan bisa pinjam uang baru yang disebut pembiayaan DIP. Kerennya, pinjaman baru ini dapat prioritas pembayaran di atas semua utang lama. Jadi pemberi pinjaman baru lebih berani ngasih dana. Plus, ada keuntungan pajak yang signifikan yang bikin jalur ini jadi sangat menarik. Oke, kita udah ngerti prosesnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita lihat tanda-tanda ini datang? Bisa nggak kita prediksi kapan sebuah perusahaan bakal kena masalah sebelum semuanya terlambat? Ternyata, ada loh alatnya. Salah satu yang paling terkenal itu namanya Z-Score Altman. Ciptaan seorang profesor keuangan bernama Edward Altman. Ini pada dasarnya sebuah formula yang ngambil beberapa rasio keuangan penting dari laporan perusahaan, terus diolah jadi satu skor tunggal yang bisa ngukur resiko kebangkrut. Kerennya model ini tuh simpel banget. Dia ngasih kita batasan yang jelas. Kalau skor perusahaan di atas 2,90, mereka dianggap ada di zona aman. Tapi kalau skor yang anjlok di bawah 1,23, wah, alarm bahaya bunyi. Mereka ada di zona bahaya, kemungkinan besar akan bangkrut. Area di tengah-tengahnya itu zona abu-abu yang harus diawasi ketat. Terus seakurat apa sih model ini? Jawabannya cukup mengesankan. Studi-studi awal nunjukin kalau model ini punya akurasi 95% dalam mengidentifikasi perusahaan yang bakal bangkrut dalam setahun. Ini nunjukin betapa kuatnya analisis keuangan buat ngasih peringatan dini. Hal ini ninggalin kita sama satu pemikiran akhir yang menarik ya. Di dunia yang penuh dengan data ini, mungkinkah nasib raksasa korporat berikutnya yang akan jatuh, itu sebenarnya udah tertulis dalam angka-angka laporan keuangan mereka, dan hanya menunggu untuk dihitung oleh sebuah formula?